Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aliran hukum responsif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Arya Dika Satya, yang kedua ada Muhammad Rifki Saban, yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Rafi Ramadan, yang keempat ada Kak Farhan Nadi, yang kelima ada Muhammad Arkan Bahi. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, perkembangan, pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, tujuan hukum, contoh, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang akan dipresentasikan oleh Kak Farhan Rinaldi. Baik, yang pertama latar belakang. Pertama, tinjauan historis. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang beragam menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel dalam hukum. Yang kedua, pentingnya keadilan. Hukum responsif berfokus pada keadilan yang kontekstual dan merespon kebutuhan moral dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, tuntutan perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, hukum responsif menjadi metode yang efektif untuk menjaga kesetaraan dan keadilan sosial. Yang kedua, perkembangan hukum responsif. Pada awal abad ke-20, aliran hukum responsif muncul sebagai reaksi terhadap kebutuhan akan penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masanya. Pada era globalisasi, aliran ini semakin berkembang dan menjadi perhatian utama dalam bidang hukum di era globalisasi. Dan pada masa kini, aliran hukum responsif terus berkembang dan menjadi pendekatan yang semakin penting dalam pengambilan keputusan hukum di berbagai negara. Dan untuk pengertiannya akan dipresentasikan oleh Muhammad Arya Dika Satya. 3. Pengertian hukum responsif. Hukum yang mengikuti perubahan. Hukum responsif berarti hukum yang mampu merespon, mengantisipasi, dan menyesuaikan dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Dinamika dalam pengambilan keputusan. Hukum responsif melibatkan proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan konteks sosial dan aspirasi publik. Keseimbangan dalam kehidupan berhukum. Hukum responsif membawa keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan bersama dalam sistem hukum. 4. Ciri-ciri aliran hukum responsif. Respek terhadap diversitas. Aliran ini mengakui dan menghormati perbedaan sosial, budaya, dan gender dalam pengambilan keputusan hukum. Kolaborasi dan konsultasi. Aliran hukum responsif mendorong kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan hukum. Adaptabilitas terhadap perubahan. Aliran ini mengutamakan adaptabilitas terhadap perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan untuk menjaga relevansi sistem hukum dalam masyarakat yang terus berkembang. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan aliran hukum responsif akan dipresentasikan oleh Muhammad Rifki Saban. 5. Kelebihan aliran hukum responsif. 1. Keadilan yang lebih merata. Aliran hukum responsif dapat memberikan keadilan yang lebih merata dengan memperhitungkan keberagaman dan latar belakang individu. 2. Kolaborasi yang membangun. Pendekatan kolaboratif aliran ini memungkinkan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis. 3. Rasa kepemilikan masyarakat. Aliran hukum responsif memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat dalam penetapan kebijakan hukum. Kekurangan aliran hukum responsif. 1. Kompleksitas pelaksanaan. Penerapan aliran ini dapat menjadi kompleks dan memerlukan sumber daya yang cukup untuk melibatkan banyak pihak terkait. 2. Tuntutan kepatuhan hukum. Pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga konsistensi keputusan. 3. Kesulitan membalas perubahan yang cepat.
ketidakpastian dan perubahan yang cepat dalam masyarakat dapat menghambat keefektifan aliran hukum responsif. Baik, untuk tujuannya akan dipresentasikan oleh Muhammad Arkan Bahri. Tujuan aliran hukum responsif. Yang pertama, mengakomodasi perubahan, memberikan sistem hukum yang responsif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keadilan, menciptakan kebijakan hukum yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum, aliran ini bertujuan untuk meningkatkan legitimitas sistem hukum. Contoh aliran hukum responsif. Proses legislasi yang inklusif. Hukum responsif memastikan bahwa perundang-undangan melibatkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang representatif. Program kehakiman berbasis masyarakat. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses pengadilan, hukum responsif membantu menyediakan penyelesaian yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Hak asasi manusia. Responsivitas hukum dalam konteks hak asasi manusia memastikan perlindungan dan penegakan hak secara adil dan inklusif bagi semua individu dan kelompok. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah mendengar penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa keadilan merupakan kunci aliran hukum responsif, menempatkan keadilan sebagai tujuan utama untuk mencapai sistem hukum yang berfungsi dengan baik bagi seluruh masyarakat. Hambatan dan tantangan penerapan hukum responsif membutuhkan dukungan penuh dari lembaga berwenang, peningkatan kesadaran publik, dan perubahan paradigma hukum yang eksis. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.